Bagi pemirsa yang pernah melewati Kota Wates, khususnya di Proliman, tentu pernah melihat patung sosok perempuan dengan gagah berani naik kuda sambil memegang tombak. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah monumen dari pahlawan nasional. Nah, banyak fakta menarik yang ada di monumen itu. Ikuti video ini berikutnya, teman-teman. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang akan saya ajak melihat sebuah patung yang ada di Kota Wates ya, teman-teman ya. Jadi Kota Wates itu adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kulon Progo. Nah, saya itu sering penasaran ya teman-teman, karena sering melewati Proliman Wates itu yang di tengahnya ada patung itu ya. Pertama itu saya dulu waktu dibuat patung baru itu bertanya-tanya itu patung siapakah gitu. Nah, ternyata di bagian bawah itu ada tulisannya ya teman-teman ya. Dulu karena patung itu letaknya tidak di situ teman-teman, sebelumnya itu dia agak ke barat daya ya teman-teman ya, atau Dul Kulon istilahnya. Kemudian dipindah ke tengah ya, seperti itu. Seingat saya adalah seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi patung itu adalah patungnya Nyi Ageng Sirang. Nyi Ageng Sirang itu adalah pahlawan nasional teman-teman. Nah, dari situ muncul pertanyaan berikutnya, siapakah Nyi Ageng Sirang itu sehingga dibuat patung di Kota Wates lagi? Tentu ada alasannya. Nah, saya mencari tahu jawabannya dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang setiap saya lewat selalu muncul, teman-teman. Untuk mengetahui alasan atau pertimbangan kenapa patung Nyi Ageng Sirang yang dibangun di Kota Wates itu bagi saya tidak mudah ya teman-teman ya. Namun yang saya ketahui bahwa jasa Nyi Ageng Sirang bagi bangsa Indonesia itu cukup besar ya, khususnya ketika perang Diponegoro atau perang Jawa itu dia adalah panglima dari perang Diponegoro itu. Jadi pembantunya Diponegoro dalam hal perang Jawa ya waktu itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, makam Nyi Ageng Sirang itu ada di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kalibawang, Kulon Progo ya teman-teman ya. Jadi alasannya kira-kira itu teman-teman. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Itu baru sebagian dari pertanyaan atau misteri yang ada di dalam benak saya ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan atau misteri-misteri bagi saya yang lainnya itu masih ada teman-teman. Nah, ikuti terus video ini ya teman-teman ya, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Nyi Ageng Sirang itu adalah pahlawan karena dia adalah panglima perangnya Pangeran Diponegoro. Jadi waktu perang Diponegoro itu tahun 1825 sampai 1830. Nah, itu Nyi Ageng Sirang itu merupakan panglima perangnya ya teman-teman ya. Nah, tapi pada waktu itu mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa usia Nyi Ageng Sirang pada waktu itu adalah sudah 73 tahun. Sudah cukup tua ya teman-teman ya. Mungkin kalau sekarang dah bisa dibilang nenek-nenek itu, dan memang sudah punya cucu itu ya teman-teman ya. Nah, pada usia 73 tahun itu teman-teman, bisa dibayangkan kalau sekarang mungkin 73 tahun itu sudah ya, mungkin kondisi fisiknya sudah tidak sesehat kalau masih muda ya. Tapi semangatnya Nyi Ageng Sirang itu tetap tinggi ya, dia tetap mau membela atau mengikutnya Pangeran Diponegoro itu sebagai pengikut, dan
panglima perang teman-teman, melawan Belanda waktu itu. Jadi di usia yang sudah cukup tua ya teman-teman ya, karena 73 tahun ya, dengan kondisi fisik yang tentunya tidak sekuat ketika masih muda, tapi semangatnya ternyata membuat Nyi Ageng Sirang menjadi kuat ya. Nah, Nyi Ageng Sirang itu lahir tahun 1752, sedangkan Perang Pangeran Diponegoro atau Perang Diponegoro atau lebih dikenal dengan Perang Jawa itu terjadi pada 1825 sampai 1830, 5 tahun teman-teman ya. Perang yang luar biasa teman-teman, karena diceritakan dalam sejarah bahwa Belanda mengalami kerugian yang cukup besar ya, bahkan ada yang menyebutnya sebagai kerugian terbesar dibanding dengan perang-perang yang lain, yaitu adalah Perang Jawa atau Perang Diponegoro itu. Nah, kenapa diberi nama Nyi Ageng Sirang ya teman-teman ya? Karena itu bukan nama aslinya ya teman-teman. Jadi nama aslinya ketika lahir itu adalah Raden Ajeng Kustilah Wulaningsih. Nah, beliau ini adalah lahir di Serang, Purwodadi. Kalau sekarang Purwodadi itu masuk Provinsi Jawa Tengah teman-teman ya. Kalau dulu belum ada Provinsi Jawa Tengah, karena dulu masih bagian dari Kerajaan Mataram ya teman-teman ya. Nah, Nyi Ageng Sirang itu merupakan putra dari Pangeran Natapraja ya, yaitu penguasa di Serang Purwodadi itu. Nah, karena beliau itu lahirnya di Serang itu, maka disebut juga Nyi Ageng Sirang. Nah, beliau wafat kemudian dimakamkan di Dusun Beku, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Jadi wafatnya itu di sekitar Keraton Yogyakarta sana ya teman-teman ya, kira-kira begitu ya. Nah, sebagian dari rasa ingin tahu saya sudah terjawab ya teman-teman ya, namun belum semuanya ya teman-teman, karena saya masih ada beberapa yang menjadi pertanyaan dalam benak saya. Misalnya, kenapa patung Nyi Ageng Sirang itu menghadap ke utara? Apakah itu hanya secara kebetulan ataukah memang ada alasan tertentu ya teman-teman ya? Nah, ini saya otak-atik gaduk ya, mestinya itu ada alasannya ya teman-teman ya. Nah, fakta berikut ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemirsa untuk istilahnya membenarkan alasan kenapa menghadap ke utara itu. Nah, salah satu diantaranya adalah karena menghadap ke pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo ya. Jadi kalau dari posisi patung sekarang ini adalah pusat pemerintahannya ada di utaranya ya teman-teman, yaitu di kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo itu ada di utara ya, di arah utara teman-teman. Nah, ini salah satu kemungkinan ya teman-teman ya. Bisa saja alasan lainnya, misalnya begini, karena Kabupaten Kulon Progo itu daerahnya atau wilayahnya adalah memanjang ke utara. Itu juga bisa menjadi alasan kenapa patungnya menghadap ke utara ya teman-teman ya. Atau bisa jadi juga makam Nyi Ageng Sirang itu di arah utara, meskipun tidak di utara persis ya. Kemudian atau di tempat kelahiran beliau, meskipun itu sebetulnya di arah timur laut. Namun fakta-fakta tersebut nampaknya bisa dijadikan bahan untuk otak-atik gaduk ya teman-teman ya. Itu dari pemikiran saya pribadi teman-teman. Mudah-mudahan pemirsa punya pendapat
lain ya bisa ditulis di kolom komentar. Hal menarik selanjutnya yang selalu juga menjadi pertanyaan di benak saya adalah tentang posisi kaki kuda di patung tersebut, teman-teman. Jadi di patungnya Ageng Sirang itu kaki depan kuda itu diangkat satu ya, teman-teman ya. Itu apakah ada arti tertentu ataukah sekedar nilai seni dari pembuatnya ya, teman-teman ya. Nah, karena saya bandingkan ada juga nanti patung pahlawan yang kaki depan ya, kaki depan kudanya itu diangkat semuanya. Nah, ini apakah secara kebetulan ataukah hanya sekedar nilai seni? Nah, saya pernah mendapatkan informasi bahwa itu ada artinya ya, teman-teman ya. Kalau kaki kuda itu diangkat satu, itu artinya pahlawan itu meninggalnya di luar pertempuran. Sedangkan kalau kakinya diangkat dua, kaki depannya, itu artinya pahlawan itu meninggalnya pada saat pertempuran. Nah, ini memang bisa menjadi diskusi yang panjang, teman-teman. Namun kiranya bisa dijadikan sebagai bahan pengetahuan saja ya, teman-teman ya. Syukur-syukur kalau bisa atau mau mencari sumber lain yang lebih lengkap dan lebih bisa dipercaya. Demikian ya, teman-teman, misteri patungnya Ageng Sirang yang bagi saya terutama ya misteri itu, dan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa dan bagaimana Nyai Ageng Sirang itu sudah terjawab paling tidak untuk diri saya sendiri. Dan ada yang sebagian itu otak-atik gaduk dari pendapat saya pribadi. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.